Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Halo semua, pernahkah kalian berpikir kenapa sebuah organisasi bisa tetap bertahan bahkan di tengah krisis besar? Apa ya? Rahasianya adalah satu, yaitu manajemen risiko yang baik. Di dalam dunia bisnis dan organisasi, risiko itu pasti ada, tapi yang membedakan antara sukses dan gagal adalah bagaimana risiko itu dikelola. Nah, di video kali ini saya akan membahas dua kerangka kerja manajemen risiko yang paling terkenal di dunia, yaitu ISO 3100 dan COSO RN. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, prinsip, elemen, hingga perbandingan keduanya. Yuk kita mulai. Nah, saya akan membahas mulai dari pengertian kerangka kerja risikonya dulu ya. Jadi, manajemen risiko itu adalah struktur dasar yang memberikan fondasi dan proses untuk merancang, menerapkan, memantau, serta terus meningkatkan sistem manajemen risiko dalam organisasi. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa manajemen risiko terintegrasi dalam tata kelola dan strategi organisasi dan diterapkan secara konsisten di seluruh bagian dan dilakukan secara berkelanjutan, menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Dengan kata lain, framework ini seperti peta jalan yang menuntun organisasi dalam menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya saya akan bahas elemen kerangka kerja menurut ISO 3100. ISO 3100 memberikan pedoman global tentang bagaimana organisasi itu membangun sistem manajemen risiko yang efektif. Nah, ada nih 6 elemen utama di dalamnya. Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen pimpinan puncak itu harus memberi arah, menetapkan kebijakan, dan menumbuhkan budaya akan sadar risiko di seluruh organisasi. Yang kedua, integrasi manajemen risiko itu harus menjadi bagian dari setiap kegiatan, mulai dari perencanaan, operasional, SDM, sampai ke audit. Yang ketiga, desain kerangka kerja itu mencakup mulai dari pemahaman konteks organisasi, pembagian peran dan tanggung jawab, penyediaan sumber daya, serta penetapan kebijakan risiko. Yang keempat, implementasi. Di tahap ini, organisasi menjalankan proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko. Yang kelima, ada evaluasi. Proses ini bertujuan menilai apakah sistem yang dijalankan masih efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang terakhir, ada perbaikan berkelanjutan. Karena dunia selalu berubah, sistem risiko juga harus terus diperbarui agar tetap relevan dan efisien. Nah, teman-teman, saya melihat grafik alur kepemimpinan, integrasi, desain implementasi, dan evaluasi perbaikan. Ada di sini. Juga prinsip-prinsip ISO 3100. ISO 3100 ada beberapa prinsip utama. Yang pertama, terintegrasi. Risiko jadi bagian dari seluruh aktivitas organisasi. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif. Prosesnya harus sistematis dan menyeluruh. Yang ketiga, ada disesuaikan atau customized. Setiap organisasi berbeda, maka pendekatannya juga harus sesuai konteks. Yang keempat, ada inklusif. Melibatkan semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Yang kelima, dinamis. Itu harus responsif terhadap perubahan lingkungan dan teknologi. Yang keenam, ada berbasis informasi terbaru, menggunakan data dan analisis yang akurat. Yang ketujuh, ada mempertimbangkan faktor manusia. Perilaku dan nilai budaya sangat mempengaruhi keputusan. Yang kedelapan, ada perbaikan keberlanjutan. Selalu belajar dari pengalaman.
dan meningkatkan sistem. Contohnya itu di perusahaan teknologi. Perlu sistem yang dinamis karena risiko siber terus berubah dari waktu ke waktu. Sekarang kita beralih ke kerangka kerja yang kedua, yaitu COSO ERM atau Enterprise Risk Management Framework. COSO berasal dari singkatan Community of Sponsoring Organizations of the Three-Way Commission yang dibentuk di Amerika pada tahun 1985. Awalnya COSO dikembangkan untuk mencegah kecurangan laporan keuangan, tapi kemudian berkembang menjadi panduan manajemen risiko yang komprehensif. COSO RML versi terbaru atau 2017 memiliki 5 komponen utama. Yang pertama, governance and culture, menekankan pentingnya etika, integritas, dan budaya risiko dalam organisasi. Yang kedua ada strategi and objective setting, menjelaskan manajemen risiko itu dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang ketiga ada performance, identifikasi dan menilai risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang keempat ada review and revision, mengevaluasi efektivitas ERM dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Yang kelima ada information, communication, and reporting, menjamin informasi risiko disampaikan dengan jelas dan tepat waktu seluruh level organisasi. Contohnya dalam sektor perbankan, COSO RMM digunakan untuk mengatur batas risiko kredit dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi, perbandingan ISO 3100 dan COSO ERM dapat dilihat perbedaannya secara singkat. ISO 3100 cocok untuk organisasi yang ingin memiliki sistem risiko yang fleksibel dan universal, sedangkan COSO ERM lebih ideal bagi perusahaan besar yang membutuhkan integrasi risiko dengan strategi dan tata kelola perusahaan. Jadi kesimpulannya, baik ISO 3100 maupun COSO RML digunakan, keduanya memiliki tujuan yang sama, membantu organisasi memahami, menilai, dan mengelola risiko agar bisa mengambil keputusan yang lebih baik. ISO 3100 memberikan pedoman umum dan fleksibel, sedangkan COSO ERM menekankan hubungan antara risiko, strategi, dan penciptaan nilai organisasi dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif. Organisasi bukan hanya bisa menghindari kerugian, tetapi juga memanfaatkan risiko sebagai peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih tangguh. Jadi, manajemen risiko itu bukan tentang menghindari ketakutan, tapi tentang menciptakan masa depan yang lebih siap dan berdaya saing. Sekian video saya, semoga penjelasan tentang kerangka kerja manajemen risiko ISO 3100 dan COSO ERM bisa menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa di like, di share, dan di komen ya. Dan terus belajar untuk menjadi profesional yang sadar risiko. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.